lagi dimarahin sama gurunya. Dia adalah Alto Goldfield, seorang murid yang pintar di semua mapel tapi juga satu-satunya murid yang gak bisa memanggil familiar. Jadi familiar itu adalah makhluk panggilan yang bisa diajak buat bertarung gitu guys. Terus pada saat yang sama tiba-tiba ada murid cewek yang ngedatengin dia. Cewek itu adalah Lilia Kudelfate, teman masa kecil Alto sekaligus teman sekelasnya. Gimana? Apa yang Pak Guru bilang? Ya, aku tetap akan gak naik kelas kalau besok gak bisa manggil familiar. Ini adalah kesempatan terakhirku. Tapi si Altonya berusaha buat nenangin Lilia dan langsung pergi ke perpus buat nyari-nyari buku pemanggilan yang cocok untuk dia. Terus tiba-tiba aja ada sebuah buku besar yang jatuh pas di kepalanya Alto. Karena penasaran, akhirnya Alto pun ngebawa buku itu pulang dan nyoba-nyoba buat baca-baca buku tersebut. Namun karena bukunya udah kuno dan usang, dia jadi nggak tahu tentang makhluk apa yang bisa dia panggil dari buku tersebut. Dan karena udah nggak ada pilihan lain, akhirnya Alto pun nekat buat melakukan ritual pemanggilan dari buku itu. Setelah selesai ngegambar lingkaran sihirnya, Alto langsung ngucapin mantra sihir. Saat itu juga lingkaran sihir tersebut langsung bersinar terang. Alto pun kaget banget, karena ini adalah pertama kalinya dia direspon sama sihir pemanggilan. Saat itu juga asap hitam langsung mengepul dan memenuhi kamarnya. Lalu di balik asap tersebut tiba-tiba muncul tanduk dan ekor iblis yang imut. Ternyata makhluk yang berhasil disamen oleh Alto adalah seekor iblis. Ngelihat hal itu Alto pun langsung kaget banget dong. Dia pun langsung tersipu malu dan salting. Terus waktu iblis itu ngelihat ekspresi Alto yang malu-malu, dia pun langsung maju dan ngegodain Alto. Alto yang udah panik banget itu langsung gelagapan dan gak bisa ngapa-ngapain. Tolong jadilah familiarku. Si iblis langsung kaget banget dong saat ngedengar permintaan Alto. Tapi pada saat itu juga, sebuah kekuatan sihir yang sangat besar menyelimuti tubuh iblis itu dan mengikatnya. Akhirnya Alto berhasil membuat kontrak dengan iblis tersebut. Dan gak pakai babi bu lagi, iblis tersebut langsung mencium Alto dan menguras semua kekuatan sihirnya. Aku adalah Vermel si iblis. Kare-kare yoroshiku tanameyo. Dan sujin sama. Kalau gitu pakai baju dulu sana. Teriak Alto yang udah salting karena digodain mulu. Wah, ternyata si Alto ini kuat banget ya guys ya. Dia masih bisa nahan godaan sukubu sekseh loh. Hehehe. Akhirnya setelah Vermel pakai baju, Alto pun nanya kenapa kok iblis kayak dia bisa dipanggil sama Alto. Dan ternyata alasan Alto selalu gagal adalah karena kekuatan sihirnya yang terlalu besar. Terus Vermel juga ngomong kalau dia tuh udah tersegel di buku itu terlalu lama. Jadi begitu ada yang manggil dia dengan kekuatan yang besar, maka Vermel akan langsung muncul dan nurutin panggilan itu. Singkat cerita, akhirnya Vermel pun memutuskan buat nyembunyiin tanduk dan ekornya biar orang-orang tuh nggak tahu tentang identitasnya yang sebenarnya. Lalu, keesokan harinya Alto pun langsung ngebawa Vermel ke depan gurunya biar dia bisa naik kelas. Tapi ya emang dasarnya sukubus, waktu di kelas si Vermel ini malah terus-terusan ngelendotin Alto dan minta dipangkuin di dalam kelas. Alhasil Lilia pun ngerasa cemburu dan kesel banget melihat tingkahnya Vermel itu. Kemudian saat pulang sekolah, Lilia yang udah gak bisa nahan emosinya itu langsung nantangin Alto buat duel sama dia. Dan persyaratannya adalah yang kalah harus nurutin perintah dari pemenangnya. Akhirnya duel buat ngerebutin Alto pun dimulai. Para murid yang ada di sana juga ikut nontonin pertandingan mereka. Lalu pada saat itu juga, Lilia langsung ngesummon roh angin Silpit untuk menyerang Alto dan Vermel. Dan tanpa pikir panjang lagi, Lilia langsung bersiap-siap untuk melepaskan serangan besarnya itu ke arah Alto. Tapi pada saat yang sama, Vermel langsung maju dan ngelindungin Alto dari serangan Lilia tersebut. Alhasil Vermel pun langsung terkena serangan Lilia dan telak. Tapi gak disangka, ternyata dia masih baik-baik aja dan gak terluka sedikit pun. Akhirnya, sekarang gantian Vermel yang menyerang Lilia. Tapi bukannya dihajar atau gimana, si Vermel ini malah ngegripin Lilia sampai dia tuh ampun-ampun dan gak berdaya. Alhasil Lilia pun nyerah dan kalah dalam duel tersebut. Terus Alto pun nyuruh Lilia buat berteman dan akur sama Vermel. Mereka berdua gak boleh berantem-berantem lagi. Aduh, kayaknya pertemanan mereka gak bakalan berjalan dan mulus deh. Si Alto pun cuma bisa pasrah aja waktu ngeliat kelakuan kedua cewek itu. Here, in the world of Ionic, you can play by your own rules. Ready? Wherever you go, Terus, kita diperlihatkan Alto dan Vermel yang lagi berangkat sekolah. Ini adalah hari pertama Alto naik ke kelas 2. Lalu tiba-tiba aja ada seekor familiar naga yang ngamuk dan berlari ke arah Vermel. Namun ternyata Vermel bisa ngalahin naga itu hanya dengan satu jentikan jari aja.
Setelah itu, mereka berdua pun mengikuti upacara tahun ajaran baru di aula sekolah. Tapi gara-gara kejadian tadi, si Alto dan Vermel semakin jadi pusat perhatian murid-murid. Terus akhirnya Alto pun sadar kalau para murid itu bukannya ngeliatin dia, tapi mereka malah pada fokus buat merhatiin bobanya Vermel. Halah, dasar cowok. Terus waktu pulang sekolah, Sylvia dan Vermel ini lagi-lagi berantem. Tapi tiba-tiba aja muncul 2 orang kakak kelas yang ngedatengin mereka. Dan ternyata naga yang tadi pagi disentil sama Vermel itu adalah familiar dari bawahannya Rex. Makanya mereka berdua datang untuk nantangin Alto dan Vermel. Setelah itu Rex pun memaksa Alto buat minta maaf ke dia. Kalau enggak, dia bakalan ngasih pelajaran buat Vermel. Lupain sifatnya, tapi badan dan mukanya itu seleraku banget. Hehe. Ngedengar hal itu Alto pun jadi kesel. Dia langsung maju dan pasang badan buat ngelindungi Vermel. Dan gak pakai basa-basi lagi. Saat itu juga Rex langsung merintahin naganya buat menyerang Alto. Tapi dengan lembut si Vermel ini langsung melukin Alto dari belakang dan nenangin dia. Terus tiba-tiba aja muncul sebuah lingkaran sihir berwarna emas di belakang Alto. Lalu Alto pun langsung ngeluarin kristalnya dan menyerang naga tersebut. Bahkan si Rex pun sampai tergores oleh serangan Alto itu. Alhasil Rex pun kalah dari Alto. Lalu sesampainya di rumah, Alto pun langsung ngasih tahu Vermel buat gak bikin ribut lagi. Terus Alto pun ngejelasin ke Vermel kalau penyihir di negara itu terbagi dalam 4 kelompok, yaitu Gold Square, Silver Square, Bronze Square, dan para pelajar. Aku pengen jadi penyihir yang lebih hebat dari itu. Aku pengen jadi Platinum Square. Jawab Alto bersemangat. Mendengar hal itu, si Vermel pun langsung melukin Alto. Kayaknya dia puas banget setelah tahu ambisi Alto yang sangat besar. Tenang aja, aku pasti bakalan mewujudin mimpimu. Keesokan harinya, Vermel kelihatan kira-kira pika-pika. Terus muncullah 2 orang murid yang ngedatangin mereka bertiga. Dia adalah Marge dan Cheryl, teman sekelasnya Alto. Gak lama setelah itu, Pak Guru datang dan ngabarin kalau Alto, Lilia, dan Cheryl dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata mereka